Hai kids, this is your dad. Sekarang dan umurnya 17 tahun. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung mbak, jujur mbak. Memang mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Kolera adalah infeksi akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Kolera masih menjadi ancaman global terhadap kesehatan masyarakat dan merupakan indikator kurangnya pembangunan sosial dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Pada abad 19, kolera telah menyebar di berbagai penjuru dunia. Kolera menyebar dari reservoir aslinya yang berada di Delta Gangga, India. 6 pandemi berikutnya, kolera menewaskan jutaan orang di berbagai benua. Hingga kini, kolera telah menjadi endemik di berbagai negara. Dampak pada tubuh. Kolera dapat menginfeksi saluran usus yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini dapat mengeluarkan racun yang membuat diare dan muntah yang hebat. Kehilangan cairan dan elektrolit dalam jumlah besar akibat kolera bisa mengakibatkan fatal. Dehidrasi berat hingga shock merupakan komplikasi kolera yang paling berbahaya. Komplikasi lain yang bisa muncul akibat kolera adalah gagal ginjal, hipokalemia atau kekurangan kalium, hipoglikemia atau rendahnya kadar gula darah. Fungsi organ. Penyakit kolera ditularkan melalui feses atau kotoran. Penyakit ini menyebar melalui makan atau minum makanan ataupun air yang terkontaminasi oleh feses orang yang terinfeksi bakteri Vibrio cholerae. Hal ini lebih sering terjadi di negara-negara terbelakang yang kekurangan pasokan air dan juga pembuangan limbah yang memadai. Ketika infeksi bakteri kolera terjadi, bakteri akan berkembang biak di dalam usus kecil. Perkembangbiakan bakteri ini akan mengganggu penyerapan air dan mineral dalam sistem pencernaan. Akibatnya akan terjadi diare yang menjadi tanda utama penyakit kolera. Penyebab kolera. Kolera disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Bakteri kolera hidup di alam bebas, terutama di lingkungan perairan seperti sungai, danau, atau sumur. Untuk mengetahui penyebab kolera, kita bisa melihat di sini. Di sini adalah penyebab kolera yang bisa saya jelaskan pada gambar berikut ini. Bakteri penyebab kolera bisa masuk bersama makanan jika makanan tersebut tidak dibersihkan dan dimasak dengan baik sebelum dimakan. Beberapa jenis makanan yang dapat menjadi sarana penyebaran bakteri kolera adalah sayur dan buah-buahan yang belum dicuci, makanan laut terutama yang tidak dimasak dengan baik, biji-bijian seperti beras dan gandum. Selain beberapa sumber infeksi kolera seperti makanan, ada juga beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjangkit bakteri kolera, yaitu bertempat tinggal di lingkungan yang tidak bersih, hidup serumah dengan penderita kolera, dan bergolongan darah O. Meski tinggal serumah dengan penderita kolera dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terserang kolera, penyakit ini tidak menular dari orang ke orang secara langsung. Hal ini dikarenakan bakteri kolera tidak dapat masuk ke dalam saluran pencernaan kecuali bersama dengan makanan atau air. Gejala kolera. Gejala ketika terkena kolera adalah mual dan muntah. Selain itu, pengidap mengalami diare yang berkepanjangan. Diare yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang mengakibatkan hilangnya kadar sodium, klorida, dan potasium dalam tubuh. Hal ini membuat pengidap kolera mengalami kram perut yang cukup serius. Tidak hanya kram perut,
Diare yang berlebihan membuat dehidrasi atau kekurangan cairan pada tubuh. Tentu, dehidrasi yang dialami membuat pengidap kolera mengalami mulut kering. Gejala kolera pada anak-anak seringkali lebih berat dibandingkan pada orang dewasa. Anak-anak yang terserang kolera juga lebih rentan terkena hipoglikemia atau gula darah rendah yang bisa menyebabkan kejang dan penurunan kesadaran. Metode diagnosis. Penegakan diagnosis kolera cukup mudah. Selain dilakukan anamnesis atau wawancara medis terhadap riwayat diare dan lingkungan tempat tinggal, dokter juga melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui ada tidaknya tanda-tanda dehidrasi. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan sampel feses untuk mengetahui ada tidaknya bakteri kolera di feses. Sebagai langkah awal, dokter akan mengajukan pertanyaan terkait gejala yang dialami dan penyakit yang pernah diderita pasien. Dokter juga akan menanyakan kesehatan anggota keluarga dan kondisi lingkungan tempat tinggal pasien, serta makanan dan minuman yang dikonsumsi. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mengambil sampel tinja untuk diteliti di laboratorium. Tujuannya adalah untuk menemukan bakteri kolera dalam sampel tinja. Cara penularan kolera. Bakteri penyebab kolera menyebar pada lingkungan yang memiliki sanitasi yang buruk. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit kolera dapat membahayakan kesehatan. Bakteri penyebab kolera dapat dengan mudah mengontaminasi makanan dan minuman yang tidak higienis. Ada berbagai cara bakteri mengontaminasi makanan dan minuman, seperti menggunakan air yang tercemar untuk mencuci buah-buahan dan sayuran, menyiram tanaman, membuat batu es, ikan, atau seafood yang hidup di dalam air yang terkontaminasi. Air yang terkontaminasi itu juga dapat berasal dari feses dan sanitasi yang buruk. Dari saat mulai terinfeksi, yaitu ketika bakteri masuk ke dalam tubuh, sampai dapat menimbulkan gejala, biasanya dibutuhkan waktu yang bervariasi, sekitar 12 jam hingga 5 hari. Ketika infeksi kolera terjadi, bakteri akan berkembang biak di dalam usus kecil. Perkembangan bakteri ini akan mengganggu penyerapan air dan mineral dalam sistem pencernaan. Akibatnya akan terjadi diare yang menjadi tanda utama penyakit kolera. Tinggal serumah dengan penderita kolera dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terserang kolera. Penyakit ini tidak menular dari orang ke orang secara langsung. Hal ini dikarenakan bakteri kolera tidak dapat masuk ke dalam saluran pencernaan kecuali bersama makanan atau air. Pengobatan yang tersedia terhadap infeksi kolera. Sebagian besar kasus infeksi kolera adalah infeksi yang ringan, karena pada umumnya pasien sudah mengunjungi dokter sebelum keluhan diare bertambah parah. Infeksi ringan bisa saja tidak menimbulkan gejala apapun dan dapat sembuh dengan pemberian terapi rehidrasi oral. Rehidrasi oral secara mandiri harus segera diberikan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Dapat dilakukan dengan pemberian oralit, banyak minum, banyak makan sop yang berkuah, dan sebagainya. Sedangkan kasus infeksi kolera yang berat jarang terjadi, hanya sekitar 5 hingga 10 dari kasus kolera. Infeksi kolera berat harus ditangani dengan cepat dengan rehidrasi cairan melalui intravenous dan penggunaan antibiotik. Kolera dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani dengan baik. Selain menjaga kadar cairan tubuh, dokter akan memberikan obat-obatan lain untuk mengatasi kolera, seperti antibiotik, pemberian oralit, suplemen zinc, dan pemberian vaksin. Infeksi bakteri kolera masih sangat menghantui kehidupan manusia hingga saat ini. Oleh karena itu, jaga diri kita dan keluarga di sekitar kita dengan terus menjaga kebersihan lingkungan, serta cuci tangan sebelum makan, dan pastikan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi itu higienis. See you!
kecepatan. di sini. Berikut saya bagikan gambar, tapi bohong salah. Yes. Salah. Salah.